Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan film inspiratif yang bertemakan balapan mobil. Kali ini, saya akan menceritakan tentang seorang pemuda bernama Denny Kruger yang sangat berbakat dalam balapan mobil berjenis drag race. Dan karena itu, dia mendapatkan sponsor resmi di dunia balap. Di balik kelebihannya, dia juga memiliki kekurangan. Denny Kruger berasal dari keluarga broken home. Ayah dan ibunya bercerai ketika dia masih kecil. Dan saat ini, sang ibu menikah dengan pria lain. Masa lalu tersebut menjadikan emosinya tidak stabil. Suatu malam dia mendatangi sebuah balapan liar, hanya untuk melihat. Temannya sudah memperingatkannya agar tidak ikut balapan. Karena jika diketahui publik, pihak sponsor 100% akan memecatnya. Awalnya dia menurut. Namun peserta lain mulai menantangnya. Karena emosinya mudah terbakar, dia menerimanya. Okay, come on. Dengan skillnya, mudah sekali dia meninggalkan lawannya. Namun kesialan mulai terjadi. Polisi sudah mengepung tempat tersebut. Denny yang tidak siap pun, sampai menabrak, dan akhirnya tertangkap. Dan akhirnya, ibunya yang harus menjamin, dan membebaskannya. Denny pun tidak mempedulikan hal itu, dan tanpa pikir panjang langsung menemui sponsornya. Namun, pihak sponsor tidak memberikan dia kesempatan kedua, dan langsung memecatnya. Perasaannya sangat kacau, apalagi waktu tidak bisa diulang. Sesampainya di rumah, ibu dan ayah tirinya sudah membuat keputusan. We're sending you to live with your father. Karena berbagai masalah yang dia timbulkan, dia akan dipindahkan ke tempat ayah kandungnya. Berharap sifatnya akan berubah dan menjadi lebih dewasa. Dan tentu saja Denny marah, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi harinya, ayah kandungnya datang menjemput. Dia bernama Frank Kruger, seorang mantan pembalap NASCAR berbakat yang mengakhiri karirnya dengan sangat menyedihkan. Setelah cedera yang dialaminya, dia pensiun. Namun sayangnya, setiap hari dia terjebak dengan minuman keras. Setelah beberapa tahun bercerai, kini dia sudah mulai menata hidupnya kembali. Denny yang memendam kekesalannya bertahun-tahun, mau tidak mau sekarang harus bersama ayahnya. Di dalam mobil, dia mencoba untuk tidak berkomunikasi dengannya. Frank tidak sesabar mantan istrinya. Tentu saja dia marah atas perlakuan Denny tersebut. Do you understand? Dan menunjukkan kedudukannya sebagai orang yang akan mengurusnya, karena ibunya sudah tidak sanggup. Sesampainya di rumah Frank, Denny merasa terkejut. Dia melihat mobil kesayangan ayahnya, masih ada. Sebuah mobil yang membuka jalan bagi Frank, untuk dikenal publik sebagai pembalap. Di sana, Denny tidak bisa bersantai seperti di rumah ibunya. Karena ini adalah rumah Frank, dialah yang membuat aturannya. Selama ini dia menjalankan sebuah bengkel kecil. Karena Denny mengerti tentang permesinan, dia sekalian disuruh untuk membantu ayahnya. Tentunya di luar jadwal sekolah. Karena tempat tinggalnya pindah, Denny pun terpaksa juga pindah sekolah. Dia bersekolah di tempat ayahnya dahulu. Sekolah tersebut cukup dikenal, karena menghasilkan banyak pembalap profesional. Denny melihat selebaran, bahwa akan diadakan kompetisi drag race tingkat SMA. Dia pun tertarik, untuk mengikutinya. Sekolah tersebut juga memiliki seorang pembalap yang cukup kuat, bernama Jack Candle. Dia berasal dari keluarga yang kaya, di mana ayahnya memiliki toko suku cadang mobil terbesar di daerah tersebut. Namun hal itu membuat dirinya menjadi sombong, dan suka merendahkan orang lain. Ketika melihat teman sekolahnya di jalan, dia selalu mengerjai mereka.
Semua orang dia tantang untuk balapan. What's up, Max? How's the rice burner running? Dan tentu saja, dengan mobil Mustang GT miliknya, dengan mudah dia memenangkannya. Jack merasa sangat bangga dengan kemampuannya. Namun Jessica, wanita yang bersamanya, tidak menyukai sifat Jack tersebut. Kembali ke kelas, Danny memperkenalkan diri. You're Frank's kid. Ternyata guru tersebut mengenal baik ayahnya. Dari masa mudanya dulu, sampai sekarang. Namun tidak hanya gurunya, semua orang mengetahui cerita buruk tentang ayahnya. Hal itu membuat Danny malu dengan masa lalunya. Jack mengetahui cerita itu dari ayahnya. Waktu masih muda, mereka selalu bermusuhan. Baik di dalam lintasan, maupun di luar. Bahkan sampai sekarang. Kelas berikutnya, dia menghadiri kelas drama. Di sana dia bertemu dengan Jessica. Kesan pertama mereka bertemu, cukup menarik. Oleh karena itu, Jessica mengundang Danny untuk menghadiri pesta di rumahnya, malam nanti. You should come. Tentunya Danny senang dengan ajakan tersebut. Sebelum pulang, Danny ingin mendaftar kompetisi drag race tingkat SMA. Guru tersebut bersedia, namun dia harus meminta persetujuan dari orang tuanya. Sesampainya di rumah, Danny langsung disuruh untuk membantu ayahnya. Untuk mesin generasi baru yang menggunakan teknologi komputer, Danny memang jago. Namun untuk memperbaiki sebuah mobil tua, dia terlihat kesulitan. Di sana, Danny meminta izin pada ayahnya untuk menyetujuinya, mengikuti kompetisi balap. Tentu saja ayahnya menolak. Karena alasannya dia berada di sini, adalah menghindarkannya dari balapan apapun. Tentu saja Danny merasa kesal, namun dia tidak boleh terus meratapinya. Karena malam harinya, waktu yang ditunggu sudah tiba. Bergegas Danny menuju ke pesta, yang diadakan di rumah Jessica. Max dan Harry, orang yang pernah dikalahkan balapan oleh Jack pun diundang. Melihat Jessica, Danny pun langsung ingin menemuinya. Jessica sedang mengobrol dengan teman baiknya. Ternyata dia sudah putus dengan Jack, karena tidak suka dengan sifatnya. Mengetahui Danny sudah datang, Jessica pun menemuinya. Mereka pun kemudian asik mengobrol berdua. That cougar kid gets around, doesn't he? Melihat mereka berdua begitu dekat, Jack menghampirinya. Dan akhirnya, Jessica dan Jack mulai bertengkar. Melihat Jessica direndahkan, Danny tidak terima. Jack yang tidak mau mengalah, langsung memukul Danny. Dan akhirnya mereka pun berkelahi. Namun karena dikeroyok oleh 3 orang, Danny pun lari. Bergegas dia menuju mobilnya, dan pergi secepatnya. Jack dan gerombolannya yang masih emosi, langsung mengejarnya. Danny terus mempercepat mobilnya. Bahkan sampai di jalan raya, Jack terus mengejarnya. Akhirnya, mereka sampai di jalan yang sepi, dan jauh dari pemukiman. Ketika sudah sejajar, anak buah Jack ingin memukul mobil milik Danny. Namun sialnya, ada sebuah truk yang datang di arah berlawanan, yang hampir membuatnya tertabrak. Dan karena itu, Danny bisa melarikan diri. Bahkan mobilnya sampai mati, dan harus mendorongnya sampai rumah. Pagi harinya, Danny meminta tolong ayahnya untuk memperbaiki mobilnya. Namun Frank malah menyinggung soal kejadian semalam. Ketika Frank sedang makan di suatu bar, kebetulan dia melihat mobil milik Danny melaju kencang, diikuti sebuah Mustang hitam. Danny pun tidak bisa menjawab apa-apa. Dan yang lebih kaget, sesampainya di sekolah, dia menjadi pusat perhatian semua orang. Is it true you dusted Jake's Mustang? Ternyata, berita Jack yang tidak bisa mengejar Danny sudah menyebar luas. Di kelas, Jack masih nampak kesal.
Beruntung, gurunya mencegah mereka agar tidak berkelahi. Tentu saja berita tersebut sampai juga di telinga Jessica. Thank you. Dia tahu bahwa Danny melakukan hal itu karena melindunginya. Pada momen itu, Danny mengajak Jessica untuk berkencan. Jessica pun menyetujuinya. Malam harinya, Jessica menjemputnya. Mereka berdua kencan di sebuah tempat makan. Di sana, Danny menceritakan tentang masa lalu keluarganya yang hancur. Dari karir balapan ayahnya yang berhenti dan menjadi seperti sekarang. Jessica pun merasa kasihan dengan keadaan tersebut dan menyemangatinya. Hari berikutnya, lagi-lagi Danny meminta tolong pada ayahnya untuk memperbaiki mobilnya. Think you could take a look at my car? Karena lama-kelamaan kasihan, Frank membantunya. Ternyata cukup mudah. Sensor komponen mesin di bawah silinder masih terkunci, akibat getaran mesin yang berlebihan. Atas bantuannya itu, Frank meminta Danny untuk membantunya, membelikan suku cadang untuk mobil lainnya. Dia pun mau tidak mau, harus membelinya di toko milik ayah Jack. Di sana dia menguping pembicaraan dari Jack. Ternyata, nanti malam akan ada balap liar di sini. Mendengar itu, Jack berencana untuk menontonnya. Dia pun membatalkan janjinya untuk berkencan dengan Jessica. Dan alasannya, dia tidak memberitahukannya. Malam harinya, tempat balapan itu sudah ramai dengan orang. Banyak sekali mobil yang ingin unjuk gigi di sana. Dan tentu saja, Jack juga mengikutinya. Bahkan dia bisa mengalahkan pembalap yang lebih senior darinya. Diam-diam, Danny pun juga sudah berada di sana. Namun sialnya, anak buah dari Jack melihatnya. Dengan cepat mereka menghadang Danny. Jack pun mulai memprovokasinya. Dia mengungkit masa lalunya, dan terus memancing amarahnya. Tentu saja Danny yang mudah sekali tersulut emosinya, termakan umpan tersebut. Let's settle it right now. Dia yang awalnya hanya berniat menonton, sekarang ikut serta dalam balapan. Dengan cepat Danny mempercepat lajunya. Namun kali ini lawannya sudah siap. Dengan kekuatan mobilnya, Jack berhasil menyalipnya. Dan akhirnya dia menang. Kesialan tak sampai di situ saja. Jessica diberitahukan oleh temannya bahwa Danny sedang balapan di sini. Dengan cepat Jessica memastikannya dan menyadari bahwa selama ini Danny berbohong padanya. Dan karena polisi tiba-tiba datang, Danny kabur dan tidak sempat menjelaskan semuanya. Dahulu, di sekolah barunya dia disanjung. Sekarang, dia diolok akibat kekalahannya. Apalagi guru kelas mengetahuinya dan melaporkan pada ayah mereka. Mengetahui 2 kali Danny masih balapan liar, akhirnya Frank marah. Danny yang emosinya tidak stabil pun berbalik marah. Dia mengungkit masa lalu perpecahan keluarganya dan akhirnya pergi. Ternyata dia langsung pergi ke rumah Jessica, dan berencana untuk meminta maaf. Here to apologize. Dari kata yang terucap, dia meminta maaf, namun seperti tidak merasa bersalah. Dia mencari alasan lain, sebagai kambing hitam atas kesalahannya. Melihat itu, Jessica kecewa, dan menyuruhnya pergi. Beberapa menit sebelumnya, salah seorang anak buah Jack berbuat sesuatu kepada mobilnya. Danny yang tidak menyadarinya, langsung pergi menggunakan mobilnya. Pikirannya sudah kosong. Dan ketika berjalan dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba rem mobilnya tidak berfungsi. Dengan cepat dia mengangkat handremnya, yang mengakibatkan mobil tersebut tergelincir, dan akhirnya menabrak gundukan tanah. Beruntung nyawanya masih terselamatkan. Danny pun kemudian menyuruh ayahnya untuk menjemput. Dia menjelaskan bahwa seseorang telah merusak rem mobilnya. Namun karena sering berbohong, dia sudah tidak dipercaya.
Denny sudah tidak tahan lagi. Can I come home? Dia merasa depresi. Ibunya hanya bisa menenangkan dan menyuruhnya untuk bersabar. Frank yang mengetahui itu, merasa bersalah. Why'd you leave? Dia pun memberitahukan cerita masa lalunya. Ketika keluar dari balapan NASCAR, dia sangat terpukul. Karena terlalu fokus pada hal itu, dia mengabaikan keluarganya. Bahkan percaya dirinya hilang, takut bahwa anak dan istrinya sudah membencinya. Denny pun memberitahu, dia sama sekali tidak mengingat hal buruk yang dilakukan ayahnya dahulu. Yang dia ingat, bahwa ayahnya lah yang membuatnya suka dengan mobil, dari kecil. Mendengar itu, Frank merasa tersentuh. Akhirnya mereka bisa menerima satu sama lain. Belajar dari hal itu, akhirnya Denny menemui Jessica. Dia mengakui kesalahannya, dan tidak mencari pembenaran. Dia hanya ingin meminta maaf, atas semua kesalahannya. Melihat itu, Jessica tersentuh, dan akhirnya memaafkannya. Di lain tempat, Frank tanpa sengaja berpapasan dengan Jimmy Candle, rival sekaligus ayah dari Jack. Sama seperti sifat anaknya, dia terus menghina dan memprovokasinya. Kali ini Frank sudah berubah. Dia akan menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa diremehkan lagi. Akhirnya, dengan mobil tuanya, mereka balapan. Dengan mudah, Frank meninggalkan mobil milik Jimmy. Akhirnya dia merasa puas, dan mendapatkan kesenangan seperti masa lalunya. Dan karena itu, akhirnya Frank menyetujui anaknya, untuk ikut serta dalam kompetisi drag race tingkat SMA. Namun untuk maju, dibutuhkan sebuah tim. You guys want to be part of my pit crew? Denny pun ikut mengajak Max dan Harry, untuk menjadi krunya. Ditambah lagi dengan Jessica, yang dengan sukarela ingin membantunya. Untuk merombak mobil tersebut menjadi lebih cepat, dibutuhkan suku cadang yang cukup mahal. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli semuanya. Frank terus memikirkan jalan keluarnya. Ketika melihat mobil kesayangannya, dia berpikir, itulah satu-satunya jalan. Dia pun akhirnya menjual mobil tersebut. Dan uang tersebut, dia pakai untuk membeli seluruh suku cadang yang dibutuhkan. Semua dia lakukan, demi anaknya. Waktunya meninggalkan masa lalu, dan berkonsentrasi pada masa depan. Sekarang, waktunya bagi mereka untuk merakit mobilnya. Semuanya ikut membantu, baik Max dan Harry, dan tentu saja Jessica. Akhirnya mobil tersebut sudah selesai. Guys, we race tomorrow. Dan mereka sudah siap untuk mengikuti kompetisi. Tibalah hari di mana kompetisi drag race tingkat SMA dilaksanakan. Seluruh peserta yang hadir berasal dari sekolah yang berbeda-beda. Bahkan mobil yang digunakan sangat bermacam-macam. Penonton pun sudah berdatangan untuk melihatnya. Denny dan timnya sudah sampai di lokasi. Mereka pun langsung mempersiapkan mobilnya. Dan tentu saja, Jack dan anak buahnya selalu menghinanya. Bahkan teman dekat Jessica pun ikut bergabung dalam gerombolan Jack. Namun hal itu tidak begitu penting, karena kali ini mereka harus tetap fokus dalam balapan. Akhirnya Denny memulai race pertamanya. Semua sudah bersiap. Ketika dimulai, mobilnya mengalami sedikit kendala di awal. Yang akhirnya, membuatnya tertinggal. Dalam drag race, kesalahan kecil di awal, akan berakibat fatal pada hasil pertandingan. Namun untungnya ini masih babak kualifikasi, dan dia memiliki satu lagi kesempatan. Di sisi lain, Jack bersiap untuk tampil. Karena kepopulerannya, dia memiliki banyak pendukung. Kedua pembalap sudah memulai race-nya. Namun tiba-tiba, mesin dari lawan mengalami overheat, yang membuatnya harus berhenti. Dengan mudah Jack lolos dalam babak ini. Denny tidak akan menyia-nyiakan kesempatan terakhirnya. Awal yang baik, dia memulai start dengan sangat bagus. Dia sudah mengungguli lawannya dari awal.
Dengan akselerasi yang baik, dia bisa makin cepat, dan akhirnya menang. Tibalah di babak perempat final. Dalam balapan kali ini, banyak pembalap hebat bermunculan. Seperti Andrea, dengan mobil pinknya, merupakan satu-satunya wanita yang mengikuti balapan. Kali ini Denny akan melawan Clint Johnson, salah satu anak buah dari Jack. Kedua pembalap sudah bersiap. Lagi-lagi, Denny mengawali start dengan cukup baik. Dan lawannya tidak mampu mengejarnya. Akhirnya, Denny berhasil melaju ke semifinal. Yes! He did it! Pada babak semifinal, Jack melawan Andrea. Start awal, Andrea mampu mengunggulinya. Namun performa mobil milik Jack memang luar biasa. Dengan cepat dia menambah kecepatannya, dan meninggalkan Andrea jauh di belakang. Dengan hasil itu, dia masuk ke final. Kali ini giliran penampilan dari Denny. Lawannya memakai truk klasik turbo diesel, yang sangat mencolok. Frank yang sudah berpengalaman, memberinya sedikit nasihat. Seperti yang diprediksi, mobil tersebut memiliki torsi yang bagus di awal race. Namun, kekuatannya akan berangsur hilang. Dan akhirnya, dia mendapatkan tiket menuju final. Dilihat dari catatan waktunya, Jack masih lebih cepat. Denny memikirkan cara untuk mempercepat laju mobilnya. Sedangkan Jack masih tidak percaya bahwa orang yang dia hina bisa sampai ke final. Pertandingan final pun akan segera dimulai. Penonton sudah tidak sabar menantikannya. Kedua pembalap sudah mempersiapkan diri. Ketika start, mereka melaju bersama. Mereka pun saling menyalip, satu sama lain. Jack pun tidak percaya, dia berhasil didahului lawannya. Tiba-tiba, mesin mobil Jack overheat, dan dia menabrak pembatas. Tanpa berpikir panjang, Denny keluar dari mobilnya, dan menyelamatkannya. Selang beberapa detik, mobil tersebut meledak. Nyawanya terselamatkan, berkat rivalnya. Balapan hanyalah sebuah pertandingan. Yang paling penting adalah, rasa kemanusiaan. Karena dengan itu, akan menghilangkan segala perbedaan, dan akhirnya menjadi satu. Beruntungnya mereka berdua sempat sampai di garis finish. Dan tanpa disangka, Denny berhasil menjadi juaranya. Mengakui sebuah kesalahan, sangatlah sulit. Namun jika bisa melakukannya, kamu tidak akan memiliki beban untuk melangkah ke depan. Seperti halnya masa lalu sebagai sebuah pelajaran, agar kita bisa berubah lebih baik di masa depan. Bagi yang tertarik judul filmnya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.